Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah pengajian rutin malam Kamis ba'da maghrib Masjid Jami Al-Mubarakah Kampung Setu, Desa Sindang Mulia, Cibarusah, Bekasi, yang seluruhnya dimuliakan oleh Allah, yang seluruhnya saya hormati, dengan tidak mengurangi rasa hormat al-baghir. Mohon maaf untuk mengefektifkan waktu dan mengefisienkan waktu al-baghir tanpa menyebutkan namanya satu persatu. Para jamaah, bapak-bapak, para pemuda, saudaraku seiman, seagama, seakidah yang dimuliakan oleh Allah, yang al-baghir hormati, rahimakumullah wa adakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah bahwa kita oleh Allah masih dianugerahi nikmat umur, nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat yang sangat amat berharga, lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmatul iman wal islam wal ihsan, juga nikmatul ilmi. Sehingga dengan berbagai macam nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, juga tentunya dengan pertolongan Allah, dengan rahmatnya Allah, dan dengan ridhonya Allah, pada malam ini kita dapat kembali duduk, berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim di Masjid Al-Mubarakah yang kita cintai ini, di majlis ilmu yang mulia ini, di mana malam ini kita sudah memasuki malam tanggal 8 di bulan Jumadil Awal 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 29 Oktober 2025. Dan taklim rutin kita pada malam ini adalah taklim rutin pertemuan yang ke-475. Baiklah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa adakumullah wa hafizakumullah. Langsung saja kita awali taklim rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Quran, dengan pembacaan sholawat walaupun singkat, dan dengan pembacaan zikir jalalah, yang pahalanya dari seluruh bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita, saudara-saudara kita. Semoga mereka semuanya selama berada di alam barzah senantiasa berada dalam rahmatnya Allah, berada dalam ampunan Allah, berada dalam ridho Allah. Alam barzahnya oleh Allah dijadikan taman dari taman-taman surga, mendapatkan nikmat kubur
kubur, diselamatkan dari azab kubur sampai datangnya hari kiamat. Bitil ganiyatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah.
Pada takdim pertemuan malam Kamis 2 minggu yang lalu sempat dibahas mengenai pengertian mendirikan sholat sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Jadi yang dikehendaki oleh Allah adalah mendirikan sholat, bukan mengerjakan sholat. Karena pengertian mendirikan sholat jauh berbeda dengan pengertian mengerjakan sholat, dan itu sudah dibahas pada malam Kamis 2 minggu yang lalu. Jadi kita melakukan sholat harus sesuai dengan kehendak Allah. Sholat yang sesuai dengan kehendak Allah, yang dapat mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi muslim yang bertakwa. Sholat yang seperti apa dan bagaimana, nah ini harus kita pahami. Jadi bukan sholat hanya sekedar fokus merujuk pada gerakan-gerakan fisik saja tanpa memahami filosofis dari gerakan-gerakan tersebut. Sholat bukan hanya fokus merujuk pada bacaan-bacaan sholat, hanya sebatas tulisan saja tanpa memahami maknanya, tanpa mencamkan makna yang terkandung di dalamnya di dalam hati, dan tanpa mengaplikasikan didikan sholat di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sholat yang dikehendaki dan sesuai dengan kehendak Allah bukan sholat seperti ini. Bukan sholat hanya sebatas ritual, bukan sholat hanya sebatas formalitas, tapi sholat ini adalah loyalitas. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik pada malam ini sampai tiba waktu isya, Al-Fakir akan membahas mengenai perbedaan yang paling mendasar mengenai pengertian mendirikan sholat dan mengerjakan sholat. Jadi kita harus mengetahui perbedaannya. Apa sih perbedaan mendirikan sholat dengan mengerjakan sholat? Nah, ini yang akan kita bahas pada malam ini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbedaan antara mengerjakan sholat dengan mendirikan sholat terletak pada kedalaman makna hakikat sholat dan dampak dari sholat itu sendiri. Jadi perbedaannya terletak pada makna kedalaman hakikat makna sholat yang sebenarnya dan pada dampak dari sholat itu sendiri. Kalau mengerjakan sholat, ini kalau mengerjakan sholat nih, lebih fokus, lebih tertuju, lebih diarahkan, lebih merujuk pada pelaksanaan gerakan-gerakan fisik saja dan ritual ibadah semata. Itu kalau mengerjakan sholat. Contoh, orang yang mengerjakan sholat, kalau ruku, ya ruku saja. Dia tidak memahami makna filosofis dari ruku itu sendiri. Ruku ya ruku, hanya sebatas gerakan fisik. Kalau mengerjakan sholat, orang ketika ruku, di dalam ruku dia membaca tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Ya hanya sebatas membaca tasbih saja,
sampai lisan tanpa memahami maknanya, tanpa menghayati maknanya, tanpa mencamkan maknanya dalam hati, itulah yang disebut mengerjakan sholat. Hanya merujuk, hanya fokus pada pelaksanaan gerakan-gerakan fisik saja, dan hanya fokus pada bacaan-bacaan sholat tanpa memahami, tanpa memahami, tanpa menghayati, tanpa mencamkan isinya. Itulah yang disebut mengerjakan sholat. Jadi dia terjebak dalam ritual saja, sehingga sholat yang seperti ini tidak ada dampaknya bagi dirinya. Sholat ya sholat, maksiat jalan terus. Sholat ya sholat, berkata bohong jalan terus. Sholat ya sholat, menipu orang lain jalan terus. Sholat ya sholat, berselisih, bertengkar dengan tetangga jalan terus. Sholat ya sholat, bermusuh-musuhan jalan terus. Ini kalau kita hanya sekedar mengerjakan sholat, tidak mendirikan sholat. Nah, yang Allah kehendaki bukan mengerjakan sholat. Yang Allah kehendaki jauh lebih dari itu. Bukan hanya sebatas mengerjakan sholat, ibadah ritual semata. Bukan hanya sebatas fokus pada pelaksanaan gerakan-gerakan fisik saja. Bukan hanya semata fokus pada bacaan-bacaan sholat tanpa memahami maknanya. Tapi lebih dari itu yang Allah kehendaki. Sehingga kalau kita mendirikan sholat, dijamin inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang didirikan dengan benar itu tanha 'anil fahsya, akan mencegah perbuatan keji wal munkar dan munkar. Berarti kita dapat menyimpulkan kalau umpama kita rajin setiap hari mengerjakan sholat, tapi lisan kita masih berdusta, masih suka melakukan perbuatan dosa. Nah, itu suatu gambaran bagi diri kita bahwa berarti selama ini kita baru mengerjakan sholat, belum mendirikan sholat yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kita melakukan sholat harus sesuai dengan sholat yang dikehendaki oleh Allah, bukan sesuai dengan kehendak diri kita. Karena sholat ini perintah Allah, bukan perintah kita. Maka mau tidak mau sholat yang kita lakukan harus diusahakan sesuai dengan kehendak Allah, bukan bagaimana kehendak kita, bukan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana sih pengertian mendirikan sholat? Kalau pengertian mendirikan sholat itu mencakup beberapa aspek, di antaranya aspek pemahaman makna hakikat sholat yang sebenarnya itu apa. Coba kalau saya boleh nanya, makna hakikat sholat itu apa? Tolong dijawab. Makna hakikat sholat yang sebenarnya apa? Ada yang tahu? Makna hakikat sholat itu apa? Nah, ini harus kita pahami supaya manakala kita menunaikan kewajiban sholat tidak terjebak dalam ibadah ritual semata, tapi kita benar-benar melakukan sholat sesuai dengan kehendak Allah. Nah, maka aspek yang pertama yang harus benar-benar kita pahami adalah makna hakikat sholat yang sebenarnya, yang sesuai dengan kehendak Allah. Sholat itu bukan hanya sebatas ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir, selesai sholat, nyolong sendal. Ada nggak yang begitu? Lah, berarti itu orang selesai sholat nyolong sendal, berarti dia tadi sholat nggak? Sholat, tapi sholatnya so-sholatan. Sholat hanya
sebatas ritual. Baru mengerjakan sholat, belum mendirikan sholat. Kalau orang tadi benar-benar mendirikan sholat, selesai sholat gak mungkin nyolong sendal. Sholat itu bukan sebatas takbiratul ihram, angkat kedua tangan sejajar dengan kedua bahu. Bukan hanya sebatas baca doa iftitah, baca Fatihah, baca surah setelah Fatihah, ruku, baca tasbih di dalam ruku, iktidal, baca zikrul intiqal di dalam iktidal, sujud pertama, baca tasbih di dalam sujud pertama, kemudian duduk di antara dua sujud, baca 8 doa di dalam duduk di antara dua sujud, kemudian sujud yang kedua, kemudian duduk istirahat, kemudian berdiri untuk rakaat kedua, dan seterusnya. Begitu selesai sholat, maling motor. Ada pernah kejadian di suatu masjid hari Jumat kejadiannya. Hari Jumat siang bolong kejadian tuh. Bukan di masjid mana-mana. Hari Jumat begitu selesai sholat Jumat, ada di antara jamaah sholat Jumat yang kehilangan motor. Ternyata motornya dicuri sama maling. Si maling itu pura-pura ikut sholat Jumat. Dia bukan sholat, pura-pura ikut sholat. Bukan sholat. Kalau dia benar-benar meninggal sholat, nggak mungkin maling motor. Cuma pura-pura ikut sholat. Begitu orang lain dapat 1 rakaat, ketika orang lain di rakaat pertama sujud ke 1, lagi sujud, kan posisi sujud karena ada dia membatalkan diri, maling motor berhasil membawa motornya. Kejadian hari Jumat. Pertanyaan saya, orang yang tadi naik motor, dia sholat enggak? Orang kalau meninggal sholat nggak mungkin maling motor. Itu mah hanya siasat dia, trik dia supaya berhasil mencuri motor aman, pura-pura ikut sholat. Memang dia niatnya mau maling, bukan mau mendirikan sholat. Ada orang mau mendirikan sholat kemudian maling? Enggak ada. Kira-kira bisa dipahami ya? Nah, itu aspek yang pertama. Aspek yang kedua adalah penghayatan makna dari setiap bacaan-bacaan yang kita baca di dalam sholat. Dari mulai bacaan takbir apa namanya, takbiratul ihram atau takbir taharrum, sampai kemudian bacaan doa iftitah, bacaan Fatihah, bacaan surah setelah Fatihah, bacaan tasbih di dalam ruku, bacaan zikir intiqal setelah iktidal, bacaan tasbih di dalam sujud, bacaan doa ketika duduk di antara dua sujud. Seluruh bacaan-bacaan yang kita baca di dalam sholat, dari mulai takbiratul ihram sampai sholat ditutup dengan salam, semuanya maknanya dihayati di dalam hati, maknanya ditanamkan di dalam hati, kemudian diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah mendirikan sholat. Kita sholat ya sholat, baca tasbih ya baca tasbih, tapi nggak paham isinya. Berarti sholat cangkang doang, tapi bagus, nggak meninggalkan kewajiban. Tapi sholat yang dikehendaki Allah bukan seperti itu. Kira-kira jelas nggak ya? Ya kalau umpama kurang jelas, datang ke rumah saya. Nanti saya jelaskan lagi nanti. Nah, itu aspek yang kedua yang harus dipenuhi supaya kita benar-benar mendirikan sholat. Masih ingat aspek yang kedua apa? Pemahaman makna bacaan-bacaan yang kita baca di dalam sholat, dihayati di dalam hati, kemudian diaplikasikan. Contoh nih, ketika ruku, orang kalau mendirikan sholat, dia ketika ruku dia membungkukkan badan. Ruku kan begini, membungkukkan badan. Dari mulai ujung kepala sampai ujung mata rata begini. Jangan nenggak, jangan terlalu turun, rata. Itu akalnya begitu. Kedua telapak tangan
wajib letakkan ala rukbata ini, kedua telapak tangan wajib diletakkan di atas kedua lutut. Kemudian postur nadori ila makan sujud. Ketika ruku memusatkan pandangan kedua mata ke tempat sujud. Di dalam ruku kita disunahkan membaca tasbih minimal 1 kali, maksimal 11 kali, adnal kamal 3 kali. Ini filosofis makna ruku dengan cara membungkukkan badan. Ini maknanya kita tunduk sama Allah. Ya Allah, saya tunduk, saya patuh, apapun yang Engkau perintahkan akan aku laksanakan, apapun yang Engkau larang akan aku tinggalkan. Sehingga selesai sholat dia tidak berani melanggar larangan Allah. Ini makna filosofis ruku, kita tunduk sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat 2 Al-Baqarah juz 1 ayat 45, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang ruku. Menurut sebagian para ulama ahli tafsir, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang ruku, maknanya adalah tunduklah kamu bersama orang-orang yang tunduk terhadap perintah Allah. Siapa mereka? Para nabi, para rasul, para syuhada, para siddiqin, para sholih. Tunduklah kamu bersama mereka. Tunduk itu makna filosofis. Tapi kalau orang mengerjakan sholat, ya ruku saja. Dia nggak paham makna filosofis itu apa. Ketika ruku dia baca tasbih subhanallah wa bihamdihi. Kalau orang mendirikan sholat, ketika ruku dia baca tasbih subhanallah wa bihamdihi. Lisannya membaca tasbih subhanallah wa bihamdihi. Hatinya bekerja mencamkan, menghayati makna bacaan tasbih, dicamkan, dihayati. Maknanya dihayati dalam hati. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, maha suci Tuhanku yang maha agung. Dia tunduk ruku. Ya Allah, Engkau maha suci Tuhanku yang maha agung. Aku tunduk, aku patuh, aku mengakui kebesaranmu, keagunganmu ya Allah. Aku tidak akan berani melanggar laranganmu ya Allah. Aku akan tunduk. Dicamkan maknanya, itu baru mendirikan sholat. Tapi kalau orang mengerjakan sholat begitu enggak? Begitu enggak? Orang kalau mengerjakan sholat ya sholat, itu ya ruku. Dia akan mengucapkan artinya. Makanya orang yang paham agama lebih afdal menjadi imam daripada orang yang tidak paham agama. Kalau orang paham agama, itu sholatnya bukan sholat sebatas casing, cantam, bukan. Didalami maknanya. Wa bihamdihi, dengan memujinya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Maha suci Tuhanku yang maha agung. Itu menjamkan tangannya ketika ruku. Ya Allah, Engkau maha suci, aku ini kotor badan dosa ya Allah di hadapan-Mu. Aku menundukkan kepala, membungkukkan badan ya Allah. Aku akan patuh, aku mengakui kesetiaan-Mu, kebesaran-Mu, keagungan-Mu, dan memuji kepada-Mu ya Allah. Itu kalau orang mendirikan sholat. Nah, kita selama ini sholatnya begitu enggak? Jujur, begitu enggak? Berarti kita baru mengerjakan sholat, belum mendirikan sholat. Nah, ketahuan kalau enggak. Tapi kalau enggak ngaji, enggak dibahas, ketahuan enggak? Enggak ketahuan. Selama ini saya mengerjakan apa, mendirikan sholat, enggak ketahuan kalau enggak dibahas di pengajian. Kira-kira jelas enggak? Yang aspek yang ketiga, tadi masih ingat? Jadi mendirikan sholat itu mencakup beberapa aspek. Pertama aspek apa, masih ingat tadi? Tuh kan pokok dari kan pemahaman makna hakikat sholat yang sebenar. Aspek yang kedua tadi barusan penghayatan dari setiap bacaan-bacaan yang kita baca dan sholat di ayat dalam kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Aspek yang ketiga, kehusuan di dalam sholat. Makanya kalau
mazhab Imam Malik itu khusyuk dimasukkan ke dalam rukun sholat. Jadi mazhab Maliki itu rukun sholatnya bukan 17. Kalau kita kan mazhab Syafi'i ya, rukun sholatnya ada 17. Niat, terus takbiratul ihram, terus berdiri bagi yang mampu di dalam sholat terus baca Fatihah, kemudian ruk 6 tumanina di dalam ruk, 7 iktidal, 8 tumanina di dalam iktid, 9 sujud 2 kali dalam setiap satu rakaat, 10 duduk di antara 2 sujud, 10 tumanina di dalam sujud, 11 duduk di antara 2 sujud, terus sampai yang ke-17 mencapai sal. Itu kalau Imam Syafi'i rukun sholat ada 17. Ada khusyuk enggak? Enggak ada. Tapi kalau mazhab Maliki itu khusyuk masuk rukun sholat. Jadi kalau enggak khusyuk sholatnya enggak sah. Karena enggak memenuhi rukun sholat. Berat enggak? Berat. Kita sholat boro-boro dia khusyuk. Pakai Allah, arek ka masjid, ka pagi di beranda gelis, rada anyar. Begitu takbir sholat Allah, kabayang kita, kabayang wajahnya si randa, Allah Akbar tinggi banget. Komo lo baru nagih mah, Allah Akbar nabi kita ingetan. Komo lo kunci imah leungit mah, mene sholat di teangan teka pagi. Ya, akhirnya mampu mepet tak iya, sholat terus mepet tak pulang. Ya, akhirnya ke sholat ingat kunci kapan nih ke sholat kita. Oh di situ tuh, kumaha ada musuhnya coba. Masya Allah. Nah usahakan walaupun dalam mazhab Syafi'i khusyuk di dalam sholat tidak diwajibkan, tapi tetap Imam Syafi'i, para ulama Syafi'iyah, para ulama yang bermazhab Imam Syafi'i sangat-sangat menganjurkan agar supaya kita melakukan sholat berusaha untuk sehusyuk mungkin. Artinya walaupun tidak diwajibkan, tapi tetap kita harus berusaha mengerjakan sholat dengan sehusyuk-husyuknya. Supaya apa? Supaya yang kita lakukan bukan hanya sekedar mengerjakan sholat, tapi mendirikan sholat. Karena dia khusyuk. Ketika sholat, dia khusyuk. Dia benar-benar merasakan bahwa dirinya sedang berada di hadapan Allah yang Maha Agung. Dia benar-benar merasakan bahwa dirinya dilihat oleh Allah yang Maha Agung, sehingga dia menundukkan kepala. Ketika rukuk membungkukkan badan, ketika sujud dia sujud nempel jidatnya di atas tempat sujud, dan dia merasakan dia sedang sujud kepada Allah. Dia merasakan sedang bersujud kepada Allah. Nah kita kan kadang-kadang sedang sujud nggak merasakan bahwa kita sedang sujud kepada Allah. Ya sujud saja, nggak ada perasaan seperti itu. Padahal antakudallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yaraka. Engkau sholat menyembah di hadapan Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak mampu melihat Allah ada di depanmu ketika engkau sholat, yakinkan dalam hati dengan seyakin-yakinnya, rasakan dalam hati bahwa Allah sedang ada di hadapanmu. Yakin minimal kita merasakan ketika sholat bahwa kita sedang ada di hadapan Allah. Sehingga kita enggak, jadi ingatan kita tak kemana-mana, terus ingat Allah. Makanya setiap perpindahan rukun sholat dari rukun sholat pertama menuju rukun sholat berikutnya selalu mengucapkan takbir. Itu namanya takbir intikal. Kan di dalam sholat takbir ada dua, ada takbiratul ihram atau takbir ta'aruf, ada takbir intikal. Kalau takbiratul ihram itu hukumnya wajib, tidak boleh ditinggalkan karena itu termasuk rukun sholat yang kedua. Tapi kalau takbir intikal itu hukumnya sunnah. Takbir intikal itu takbir yang kita ucapkan ketika kita mau beralih dari setelah melaksanakan rukun sholat yang pertama menuju rukun sholat yang berikutnya, kita disunahkan
takbir, namanya takbir intikal. Seperti mau ruku, takbir enggak? Allahu Akbar. Mau tidak? Namanya zikir intikal. Sami Allahu liman hamidah. Mau sujud takbir enggak? Allahu Akbar. Bangun dari sujud takbir enggak? Takbir Allahu Akbar. Mau sujud yang kedua takbir. Itu namanya takbir intikal. Itu hukumnya sunnah. Kenapa setiap perpindahan dari satu rukun salat menuju rukun salat berikutnya sampai salat ditutup dengan salam selalu takbir yang maknanya Allahu Akbar. Allahu Akbar itu maknanya Allahu Akbar. Allah Maha Agung. Kenapa? Supaya kita benar-benar menghayati maknanya bahwa kita sedang berada di hadapan Allah yang Maha Agung. Saat itu kita merasa kecil, merasa hina, merasa kotor, merasa banyak dosa. Nah kita kalau sholat seperti itu nggak merasa kotor. Kita mah enggak sholat merasa hebat itu ayo ajengan yo, ayo kiai yo. Harapun Allah yang bongkeng wah, harapun Allah itu masih ngomong. Kok harapun apa pun? Ketika sholat di hadapan Allah yang Maha Agung, ya Allah tidak ada yang maha kecuali aku ini kecil, tidak ada apa-apa di hadapan ya Allah. Aku ini hina, aku ini nggak bisa apa-apa ya Allah. Akhirnya di rumah kawan sholat memiliki takut kawan. Sehingga kata Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ayat mutawadi'un, sungguh berbahagialah kata Allah, sungguh beruntunglah kata Allah. Al-mu'minun orang-orang yang beriman, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholat. Demikian oleh karena sudah masuk ke Isya, mudah-mudahan ya walaupun singkat ini bisa dipahami mengenai perbedaan tentang pengertian mengerjakan sholat dengan mendirikan sholat. Kira-kira beda enggak? Setelah dijelaskan sama saya, perbedaannya jelas enggak? Kira-kira kalau diminta untuk menerangkan lagi bisa nggak di depan jamaah? Ngomong lagi gitu, ceramah. Nanti kalau bisa sampai rumah ceramah di depan istri, di depan anak. Wahai istriku, wahai anak-anakku, janganlah kalian sekedar mengerjakan sholat, tapi yang Allah perintahkan kepada kalian adalah mendirikan sholat. Apa perbedaannya? Ngajar Pak Majikan. Bisa Pak Dul? Bisa. Kayak di amplop ke majikan. Manfaatkan yang benar. Kalau kita belum bisa mengajar ilmu kepada orang lain, minimal mengajarkan ilmu agama kepada istri, kepada anak-anak, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah 66 At-Tahrim juz 28 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu, yaitu istri dan anak-anakmu dari api neraka. Caranya mengajarkan ilmu agama kepada keluarga. Ajar anak kurang ngaji senang bisa baca Quran, kata Abu anak bisa baca Quran, bahaya ya. Sebab orang tua nyesel tahun mau meninggalkan anak bisa baca Quran. Karena saya nyesel mungkin jeruk hiburan. Aina mau karena saya mungkin jeruk hiburan, ubah kata jaga. Ayam baik ayam ada ngaji ke anak bisa. Baik para jamaah, oleh karena sudah masuk Isya, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, hati kita oleh Allah menjadikan hati yang ikhlas dalam melakukan berbagai macam kebaikan, dan hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan semuanya Allah menjadikan orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah sampai akhir hayat. Semoga meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khotimah. Yuk bareng-bareng. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khotimah ya Allah.
biha ya Allah bi husnil khatimah. Akhirnya mari kita tutup taklim kita dengan membaca tasbih kafaratul majlis secara berjamaah. Subhanallah.